Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang porsi kami, yaitu sistem ERP dari buku Braga. Pertama, kenalan dulu, yaitu kelompok kami yang pertama Niken Ayu Chandra Ningtyas dengan digit terakhir 039. Paling muda ada Latul Fitrani dengan digit terakhir 045. Yang ketiga ada Ranindya Risma Ziandini dengan digit yang terakhir 046. Dan saya sendiri Ilham Maulana Braga dengan digit yang terakhir 053. Lalu ada Salsa Sabrina Omung dan Hutasoy dengan digit yang terakhir 060. Dan yang terakhir ada Reni Ananda Kusumateni dengan digit yang terakhir 070. Silakan untuk yang membaca studi kasusnya. Sebelum kami masuk ke audio-nya, di sini saya akan membacakan untuk studi kasus yang telah kami buat. Di sini, toko buku Braga merupakan sebuah usaha retail yang menjual berbagai macam buku, mulai dari buku tulis, buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, dan juga buku novel. Dalam menjalankan operasionalnya, toko ini masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan berbagai kendala seperti pengelolaan stok yang tidak akurat, transaksi penjualan yang tidak terhubung langsung dengan inventaris, serta pencatatan keuangan yang tidak real time. Akibatnya, toko sering mengalami overstock atau kekosongan barang dan juga kesulitan membuat laporan keuangan. Selain itu, sistem penjualan belum terdokumentasi dengan baik dan tidak bisa dianalisis untuk mengetahui tren dan juga kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, toko buku Braga juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan juga manajemen pelanggan karena proses pemasaran masih manual dan juga belum otomatis dan belum memiliki sistem CRM yang cukup memadai. Proses pembelian barang dari pemasok dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan dan juga keterlambatan restock. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, toko buku Braga perlu menerapkan sistem ERP berbasis Odoo yang terintegrasi. Di sini modul-modul yang kami ambil diantaranya salah satunya ada inventory. Di sini submodulnya adalah inventory, kemudian case yang dipecahkan adalah pengelolaan stok barang tidak akurat karena pencatatan masih manual yang dipegang oleh saya sendiri. Kemudian untuk submodul ini terintegrasi dengan modul per case dan juga pos, yang mana untuk per case itu memberikan informasi barang apa yang stoknya sedikit dan harus dibeli ulang, dan untuk pos memperbarui stok saat transaksi penjualan. Kemudian selanjutnya ada sales, yang mana submodulnya yaitu pos. Case yang dipecahkan di sini adalah transaksi penjualan tidak terintegrasi dengan inventaris sehingga tidak langsung mengurangi stok. Di sini dipegang oleh Reni Ananda Kusumadeni. Kemudian untuk modul ini terintegrasi dengan inventory, kemudian CRM dan juga accounting. Di sini untuk inventory untuk menyesuaikan stok saat penjualan terjadi. Kemudian untuk CRM, data pelanggan dari pos dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk accounting, mencatat transaksi keuangan dari penjualan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu accounting dengan submodul accounting, yaitu case-nya pemasukan dan juga pengeluaran tidak tercatat secara otomatis dan juga real time, dipegang oleh Ilham Maulana Braga. Dan untuk submodul ini terintegrasi dengan per case, inventory dan juga pos, di mana untuk per case mencatat tagihan vendor dan pembayaran, dan untuk inventory mencatat nilai persediaan dan biaya barang yang terjual. Untuk pos mencatat transaksi penjualan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sales, yang mana submodulnya yaitu CRM, case-nya itu tidak sistem pengelolaan relasi pelanggan atau loyalty history pembelian. Dan submodul ini dipegang oleh Niken Ayu Chandra Ningtyas, dan submodul ini terintegrasi dengan pos, yang itu data pelanggan dari transaksi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu ada marketing, yang mana submodulnya adalah marketing automation, di mana case-nya adalah pemasaran masih manual atau tidak tertarget dan tidak otomatis, dipegang oleh Ranindya Risma Ziandini, yang mana submodul ini terintegrasi dengan CRM, yaitu menggunakan data pelanggan untuk pemasaran. Dan yang terakhir yaitu modul inventory dengan submodul per case, yang mana case-nya itu proses pengadaan barang tidak efisien dan belum terstruktur, dipegang oleh Lailatul Fitriani.
Dan submodul ini terintegrasi dengan inventory dan juga accounting, yang mana untuk inventory itu memperbarui stok saat barang diterima, dan juga untuk accounting mencatat tagihan dan pembayaran ke vendor. Lanjut ke bagian penerapan pada Odoo-nya. Di sini pada bagian inventory dipegang oleh saya sendiri. Sebelumnya, pertama-tama di sini kita harus membuat produknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengisi nama produk tersebut. Terserah kalian ingin mengisi nama produk seperti apa dan bukunya yang berjudul apa. Kemudian selanjutnya kalian bisa centang bagian point of sale-nya. Setelah itu, kalian bisa mengisi sales price-nya untuk harga dari novel tersebut atau buku tersebut. Untuk cost-nya sendiri, kalian bebas mau mengisi di angka berapa. Kemudian untuk sales tax-nya dan juga purchase tax-nya juga kalian bisa bebas untuk menggunakan pajak atau tidak. Dan selanjutnya kalian bisa menambahkan bagian foto atau novel dari yang kalian pilih. Setelah itu kalian bisa simpan. Kemudian untuk selanjutnya bagian purchase akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lailatul Fitriani. Selanjutnya untuk masuk ke purchase, kita memasukkan pemesanan ke vendor. Kita menambahkan informasi dari vendornya dengan klik new, kemudian menambahkan nama perusahaannya, emailnya, bisa juga menambahkan nomor telepon, alamat maupun websitenya. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan mengklik icon di atas tersebut. Setelah itu kita menambahkan pemesanannya kembali dengan mengklik new, kemudian memilih vendornya terlebih dahulu. Kemudian kita menambahkan produknya. Kita pilih produk, salah satu produknya. Setelah itu menambahkan berapa banyak produk yang dipesan. Contohnya 5. Kemudian kita send RFQ. Selanjutnya kita klik send untuk mengonfirmasi ke email vendor. Kita klik confirm order, lalu masuk ke inventory. Kemudian untuk mengonfirmasi dari gudang bahwa barang sudah masuk, klik validate. Kemudian kembali ke pesanan tadi, klik send PO. Kemudian klik send. Lalu untuk konfirmasi dari sistem ERP kita, lalu menekan klik acknowledge. Setelah itu upload bill, foto bukti pembayaran, kemudian accounting, klik tanda panah bahwa hasilnya sudah terhubung. Setelah itu kembali, kemudian klik confirm, lalu klik pay untuk pembayaran bahwa itu dikirim dari cash, kemudian klik payment. Setelah itu masuk ke kanan di atas, lalu klik validate untuk masuk ke accountingnya.
Jadi karena di sini masih belum valid karena masih pencalonan, kita harus melakukan reconcile dulu pada bagian accounting. Masuk ke accounting dan di closing ada reconcile. Kita cari that receivable, ini ada Azure Books, kita tempel sama yang di cost of goods sold, kita reconcile. Nah, karena sudah di reconcile, saat kembali ke forecast dan lihat vendor listnya, maka sudah survey. Mungkin bisa dilanjut ke post. Itu submodul point of sales, yaitu digunakan untuk pengelolaan transaksi penjualan di toko. Yang pertama, kita klik open register untuk memulai. Klik open register, lalu kita memilih barang yang akan dibeli oleh customer. Baik, selanjutnya kita klik payment. Kita pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu cash, card, dan customer account. Lalu kita klik customer untuk mengisi siapa yang membeli barang tersebut. Di sini kita menambahkan customer baru, yaitu lalu kita isi juga data diri dari customer tersebut. Lalu kita klik save. Lalu kita klik validate. Kita centang bagian invoice terlebih dahulu, lalu klik validate. Setelah itu akan muncul bukti pembelian dari toko buku tersebut, dan kita juga dapat mengirim bukti tersebut kepada email customer. Ya, buktinya sudah terkirim. Lalu jika selesai, kita bisa mengklik close register untuk mengakhiri sesi kasir hari ini. Kita juga mengklik tombol salin agar tidak minus dan juga balance hasilnya. Kita klik close register. Kita klik back end. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh submodul CRM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul CRM. Jadi di modul CRM ini pertama kali yang harus dibuka adalah kontak. Jadi untuk menambah customer. Nah, di kontak ini kita bisa menambah nama customer dengan mengklik person dan mengisi nama, email, nomor telepon, lalu alamat, lalu job posisi. Setelah itu kita bisa menyimpan, lalu kita ke submodul CRM. Nah, pada submodul CRM ini kita klik new. Lalu kita isi customer. Nah, lalu kita isi expected revenue sesuai dengan yang kita inginkan dari pelanggan tersebut. Dan kita bisa memberi prioritas pelanggan tersebut. Setelah itu kita klik enrich.
dan kita bisa pastikan apakah pelanggan tersebut jadi membeli barang tersebut atau tidak. Nah, kalau jadi kita klik won, nah maka penjualan berhasil dilakukan. Nah, jika pelanggan tersebut tidak jadi membeli dari barang tersebut, kita bisa mencoba mengklik close. Dan memberi alasan. Nah, jika loss maka pembelian tidak berhasil dilakukan. Jadi pelanggan tidak terpampang. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ke submodul marketing automation. Nah, di sini sebelum kita ke marketing automation, pastikan dulu data pelanggan email di CRM itu sudah ada. Lalu bisa ke submodul marketing automation, klik new, lalu pilih CRM dan priorities hotline, lalu create. Berikut ini adalah tampilan dari marketing automation. Setelah itu bisa klik send email. Lalu di sana ada mail template. Kita bisa klik atau bisa bikin baru. Lalu kita di sini memakai mail template yang sudah ada, yaitu produk kami telah di L. Lalu triggernya 1. Jika sudah, kita bisa klik save. Di sini yaitu adalah reply dari email yang sudah terkirim untuk 3 prioritas, lalu di save. Dan di sini di bawahnya lagi yaitu is not automatic priority, yaitu hanya sekedar dikirim dan tidak dibuka, tetapi tidak memiliki bintang atau tidak diprioritaskan. Lalu setelah kita bisa mencoba di launch a test, memilih server ke Openity 2 launch, lalu bisa klik run. Ini karena tadi sempat error untuk bagian marketing automation, maka akan menambahkan sedikit klip untuk memperjelas bagian marketing automation, yaitu saat mau melakukan launch test. Kita coba launch test untuk P1. Kita send emailnya, kita cek ini Oke, di sini kita udah kirim, kita coba buka di HP. Nah, ini kita mendapatkan email, maka kita coba balas. Untuk ini akan mendapatkan respon dari servernya, misalnya oke. Terkirim. Ini kita update dulu karena if not open, mari kita refresh dulu. Nah, ini masih belum kita masih coba refresh untuk ini. Nah, jika sudah keluar simbol ini, maka sudah terreply pada ini, pada jam 22.06. Lalu kita run dan selesai.
Nah, setelah tes tadi juga bisa dilihat pada CRM, pada P1 ini sudah terganti menjadi bintang 3. Dan karena ini memang butuh waktu, misal ini untuk men-send emailnya 1 jam dan nunggu 3 jam dulu nunggu hasil apakah sudah dikirim, maksudnya sudah dibales atau belum, atau bahkan tidak dibuka sama sekali. Kita sudah ada contohnya yang sudah selesai, misalnya yang ini. Pada ini kita sudah berhasil mengirim ke 4 partisipan, yaitu P1 sampai P4, dan juga keempat partisipan berhasil itu membalas ini emailnya, sehingga terhitung 4 sukses. Dan pada ini karena semua partisipan sudah mereply, maka yang ini tidak di run dan hanya 0. Kita juga ketika sudah selesai campaign-nya, kita bisa melakukan stop dan akan. Jadi kembali ke campaigns. Nah, ini adalah contoh yang udah kita coba. Di sini ada send email yang udah terkirim 4 email, yang di open 50%, dan yang di reply ada 2 yang sukses, dan yang hanya tidak dibuka ada 2. Kembali ke campaign. Nah, jadi kita bisa melihat di CRM akan otomatis ada bintang prioritasnya. Selanjutnya bisa ke modul selanjutnya. Ya, untuk di accounting sendiri biasanya selain di rekonsil tadi juga bisa untuk reporting, misalnya di balance sheet untuk melihat balance-nya bisa dilihat dan sektornya ada berapa, depositnya berapa, asetnya berapa, lalu ada liabilities dan equity-nya. Ini bisa dilihat balance sheet-nya. Lalu juga ada profit dan loss untuk melihat yang terjadi saat ini, yaitu laba atau rugi. Lalu selanjutnya juga bisa digunakan untuk melihat sales, misalnya menggunakan sales, atau bisa di sini karena kami lebih sering menggunakan cash, maka bisa melihat di sini apa saja yang terjadi. Misal di sini cashnya bertambah 40.200 dan sempat ada yang loss 500.000. Atau di sini di foodtest juga bisa dilihat daftar saat kita mau nge-restock. Dari sini udah ada yang di paid, masih in payment, ada yang di cancel. Baik, sekian dari penjelasan modul kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.